Mereka semua ini Wak menggiring Winda menuju ke bangunan megah yang tampak seperti istana atau kalian. Dan ketika pintu gerbang istana itu dibuka, Winda langsung sadar bahwa apa yang sedang dilihatnya itu bukanlah dunianya. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan lagi satu kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 122. Dan di malam ini aku akan menceritakan kisah tentang seseorang yang mengalami gangguan horor pada saat mengikuti acara perkemahan. Wak. Nah Wawa aku yang sebenarnya nggak peka dengan hal-hal mistis itu tiba-tiba terbuka aja gitu mata batinnya, sampai-sampai dia berkali-kali hampir dibawa ke sebuah kerajaan goib Wak. Dan seramnya lagi ternyata gangguan itu nggak berhenti di situ aja, ada plot twist besar di akhir cerita yang berkaitan dengan lokasi perkemahan yang didatanginya. Nah penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas kisah ini lebih lanjut, aku punya informasi penting yang mau aku sampaikan ke kalian semua. Seperti yang kalian tahu, KHW yang masuk ke email aku kan udah banyak kali nih Wak, ya alhamdulillah 25.000 email. Dan pas ku cek dengan teliti lagi, kalian yang ngirim email ini ternyata tersebar nih dari seluruh Indonesia. Nah dari situlah akhirnya tercetuslah ide kami untuk bisa membuat KHW spesial Nusantara atau kalian. Jadi nanti akan ada KHW dari masing-masing provinsi, dari ujung Banda Aceh sampai ujung Papua. Nah dari 38 provinsi di Indonesia Wak, 37 provinsi diantaranya udah ada yang ngirim email ke kita. Cuma satu yang belum, tuh Papua Pegunungan yang ibu kotanya Jayawijaya belum. Nah nanti dari situ kami pilihlah salah satu perwakilan untuk bisa masuk di KHW Nusantara kita ya. Sisanya nggak angus, tenang aja kalian. Dan insya Allah KHW Nusantara ini akan kita mulai minggu depan Wak, ya pas di part 123. Urut tuh nanti satu persatu dari mulai Aceh, Sumatera Utara sampai ke Papua Barat. Jujur aku excited kali Wak dengan KHW Nusantara ini, betul-betul terharu gitu loh, macam ketemu banyak keluarga baru dari seluruh Indonesia. Waktu ku cek mau Aceh ada, Sumatera Utara ada, Batam ada, semuanya ada, Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan kalian berbagi cerita horor kalian di sini kepada kami semua. KHW ada berkat kalian dan juga balik lagi ke kalian ya. Nah jadi kayak gitu aja informasinya Wak ya. Semoga kalian excited juga nih sama kayak kita semua untuk menyambut KHW Nusantara. Dan sekarang baru nih tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke cerita yang tadi. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Winda dari Jawa Tengah. Halo Winda. Nah pengalaman horor yang Winda alami ini Wak terjadi pada tahun 2015 lalu ketika dia masih kelas 2 SMA. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua nama dan tempat dalam kisah ini udah aku samarkan Wak ya. Nah lanjut lagi, jadi Wak ceritanya pada saat itu si Winda ini tergabung dalam sebuah organisasi luar sekolah yang memang rutin mengadakan perkemahan. Nah perkemahan itu cukup ramai Wak karena pesertanya juga berasal dari berbagai sekolah sekabupaten. Dan di acara itu juga lah Winda bertemu dengan teman-teman baru yang menjadi kawan satu regunya. Satu regu tuh sekitar 10-15 orang Wak. Ini aku sebutin aja nama-nama yang masuk ke cerita ya. Yang pertama tadi si Winda, yang kedua ada Nuna, Riris, Keisha, Bagas, dan Reza. Oke. Nah terus singkat cerita berangkatlah Winda bersama teman-temannya ini ke lokasi perkemahan. Tempatnya cukup jauh Wak, di sebuah pedesaan yang berbatasan dengan pantai. Nah di sana mereka akan berkemah selama 3 hari 2 malam. Tapi uniknya Wak, di perkemahan itu mereka nggak nginap di tenda gitu, tidak. Melainkan mereka akan menginap di rumah warga. Jadi memang selama program itu berlangsung, dari sananya udah kayak gitu aturannya. Biasanya satu regu akan menginap di 2 rumah warga yang berbeda. Nah waktu itu Winda dan teman regunya yang perempuan menginap di rumah Bu Elmi namanya, sedangkan nanti yang laki-laki menginap di rumah salah satu perangkat desa yang bernama Pak Idrus. Satu rumah Bu Elmi, satu rumah Pak Idrus. Laki-laki, perempuan laki-laki gitu ya. Nah rumah Bu Elmi yang ditempati Winda ini Wak nggak terlalu besar, cuman berisi 2 kamar aja. Nah kamar pertama ditempati sama Bu Elmi sama anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Sedangkan kamar kedua yang ada di bagian belakang dan dibiarkan kosong karena memang yang tinggal di situ cuma 2 orang aja Wak, Bu Elmi sama anaknya. Di kamar 2 itulah Winda, Nuna, Riri sama Keisha tidur. Kamar belakang tuh gelap kali, nah dia nggak terawat tuh loh, macam nggak pernah ditempatin. Tapi anehnya di sana ada satu sarung yang menggantung di tembok. Padahal nggak ada laki-laki yang tinggal di rumah itu Wak. Nah meski merasa janggal nih, Winda nggak ambil pusing karena ya kan berdasarkan informasi yang dia terima, katanya Bu Elmi ini sempat tinggal lama di luar pulau dan baru menempati rumah itu lagi beberapa saat sebelum mereka kemah di sana. Ya jadi wajar aja kalau memang rumahnya nggak terawat dengan baik lagi, itu kan memang udah udah lama nggak ditempatin sama Bu Elmi ya kan. Dan soal sarung ya siapa tahu Bu Elmi juga suka sarungan, nggak cuma laki-laki aja. Kayak gitu pikiran Winda pertamanya Wak. Nah tuh Winda sama teman-temannya pun mengikuti perkemahan dengan sangat gembira. Sampai akhirnya menjelang sore, masih di hari yang sama nih Wak ya, banyaklah peserta kemah yang datang ke masjid untuk beribadah dan juga numpang mandi. Nah karena di rumahnya Bu Elmi ini nggak ada
kamar mandi, Wak Winda sama kawan-kawannya pun jadi ya ikutan ngantri juga lah mandi di masjid. Tapi untungnya waktu itu Winda ketemu nih sama salah satu warga yang bernama Bapak Gio. Nah Bapak Gio ini Wak menawarkan mereka untuk ya udah kalian mandi aja di rumah saya katanya. Dah lah tuh. Singkat cerita mereka menyetujui dan setelah mandi mereka sempat tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Gio dan juga istri Pak Gio ya kan. Nah di momen itu Wak, dengan wajah khawatir Pak Gio nanya, gimana kalian di rumahnya Bu Elmi? Nyaman? Kalau nggak betah boleh loh kalian tinggal di sini aja, kata Pak Gio. Nah dengan nada bercanda Winda pun menjawab, alhamdulillah aman-aman aja kok Pak. Tapi paling nanti kami bakal sering kesini nih buat numpang mandi. Kata siapa kan, kata Winda. Iya udah nggak apa-apa kesini aja. Tapi Bapak pesan ya, selama kalian kemah di sini kalian harus hati-hati ya nak. Hati-hati gimana Pak? Kata mereka kan. Sebenarnya ada aturan ketat yang nggak boleh dilanggar di sini. Oh ya? Aturan apa nih? Jadi gini, siapapun dilarang berdandan kalau masuk ke area lapangan dan tidak boleh membunyikan alat musik terutama gamelan di sana. Nah, saat mendengar adanya aturan tersebut, Winda sempat keheranan. Kok Bu Elmi nggak pernah menginformasikan hal itu sama kami ya? Tapi gara-gara si Winda ini selalu berpikir logis, Wak, dia nggak terlalu ambil pusing tuh. Dia cuman, oh iya siap Pak, kami nggak bakal kayak gitu katanya. Dan tuh mereka pun lanjut mengikuti acara perkemahan. Dan masuk di hari kedua nih Wak. Nah di hari kedua ini kegiatan mereka adalah untuk mencari jejak. Nah rutenya mencakup wilayah sekitar lapangan desa, perkebunan karet dan juga mengarah ke dekat pantai. Tapi waktu itu yang ikut kegiatan itu cuma perwakilan 5 orang aja per regu. Dan kebetulan si Winda ini nggak termasuk dalam 5 orang tersebut. Ya, dan 5 orang dari regunya pergi, sisanya tinggal. Nah karena nganggur Wak, Winda dan beberapa teman lainnya pun memutuskan tuh, Wak kita jalan-jalan aja ke pantai yuk katanya. Dah pergilah mereka ke pantai. Nah selama mereka di pantai udahlah mereka asik-asik foto-foto sambil bersenda gurau. Dan pada saat itu Winda juga lanjut lagi nih berjalan di sepanjang garis pantai sambil mengumpulkan kerang-kerang Wak. Nah, karena dia suka nengok kerang yang dia tangkap, diambillah satu kerang yang memang ukurannya kecil nih. Terus disimpan sama siapa nih? Sama si Winda. Nah pas lagi asik-asiknya main Wak, tiba-tiba datanglah ini 2 orang kakak pembina mereka yang menyusul mereka. Dari jauh si kakak pembina ini bilang, woi kalian ngapain di sana? Ayo balik, bentar lagi acara selanjutnya mau dimulai, kata si kakak ini. Nah mendengar teriakan itu dengan buru-buru mereka pun langsunglah berlari terbirit-birit kembali ke area perkemahan. Nah si Winda Wak yang ternyata punya riwayat sakit lemah jantung, dia memilih untuk berjalan pelan-pelan aja. Apalagi jalanan yang harus mereka lalui itu terjal dan penuh semak-semak yang semakin membuat si Winda ini nggak bisa berlari. Dah tuh Winda berjalan santai aja kan, ditemani juga sama Ririn dan Keisha. Sementara teman-teman lainnya sama 2 kakak pembina tadi udah jauh nih lari ke depan. Nah pas mereka masuk ke perkebunan karet Wak, tiba-tiba saja Winda, Ririn sama Keisha mendengar ada suara orang berlari nih dari arah belakang. Mereka pun panik ya kan, dikiranya orang yang berlari itu adalah kakak pembina mereka yang kesal nih sama mereka gara-gara jalan terlalu santai kali. Akhirnya tanpa melihat ke belakang mereka pun berlari juga Wak sekencang mungkin, sampai tanpa sadar kedua kaki si Winda itu sampai tergores tumbuhan berduri gitu lah sampai berdarah Wak. Cepat Wak lari, ada kakak tuh lah. Nah setelah beberapa jauh berlari Wak, Winda merasa tubuhnya jadi lemas sekali. Dengan terengah-engah dia berkata, udah pelan-pelan, aku udah nggak kuat lagi, kata si Winda. Nah karena suara larian kakak pembina yang mengejar mereka tadi di belakang udah nggak ada, Riri sama si Keisha pun dengan sigap langsung memapah si Winda sambil berjalan pelan-pelan. Terus nggak lama kemudian mereka berpapasan nih Wak sama Pak Gio, bapak yang waktu tempat mereka numpang mandi itu Wak. Berpapasan, kebetulan Pak Gio ini lagi ada di kebun karet itu. Nengoklah kan Pak Gio, ya Allah Winda kenapa kaki kau tuh jalan sampai pincang-pincang kayak gini kau, kata siapa? Kata Pak Gio. Iya Pak, tadi kami lari-lari soalnya takut dimarahin kakak pembina. Tadi ada kakak pembina yang ngejar kami Pak, kata si Keisha. Hah? Kakak pembina? Yang mana nih? Kata si bapak. Bapak dari tadi loh di sini nggak ada kakak pembina yang lewat mau ke pantai apalagi mau ngejar kalian. Hah? Ada kok Pak tadi yang ngejar kami, dan tadi juga ada kakak pembina yang manggil kami supaya datang ke acara selanjutnya. Nah jalur ke pantai itu cuma bisa lewat sini aja. Kalau memang ada yang lewat pasti Bapak lihat. Dari tadi Bapak di sini nggak lihat siapa-siapa kok. Nah mendengar ucapan Pak Gio itu seketika mereka pun jadi langsung terkejut. Siapa berarti yang manggil kita tadi tuh, yang ngejar kita siapa Wak? Tapi lagi-lagi mereka memilih untuk positive thinking Wak. Mereka pun melanjutkan lagi kan perjalanan dan langsung bergabunglah dengan para peserta kemah lainnya. Nah terus singkat cerita Wak, acara pun selesai. Seperti biasa sore harinya mereka mampir lagi nih ke rumah Pak Gio untuk numpang mandi, sekaligus juga ngobatin luka-luka gores yang ada di kakinya si Winda. Dan kebetulan pula Wak, nanti malam di hari itu adalah malam terakhir mereka berkemah, sekaligus juga menjadi acara puncak yang tentunya akan menjadi ramai oleh hiburan-hiburan, ya kan? Nah karena acaranya cuma seru-seruan aja, Nuna salah satu anggota regunya si Winda ini sengaja Wak dia minta mandi duluan nih karena dia mau dandan. Nah melihat Nuna yang asik dandan,
dandan. Akhirnya Winda dan yang lain juga ikutan dandan juga. Gak lama kemudian mereka pun udah selesai siap-siap nih, udah pada cantik nih ya kan. Mereka pun menemui Pak Gio dan istrinya untuk berpamitan sekaligus juga mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Gio. Pak Gio bilang besok kapan-kapan jangan lupa mampir ke sini lagi ya, jaga silaturahmi, kata Pak Gio. Pak Gio nggak ngeh nih orang ini berdandan kayaknya. Winda pun cuma mengiyakan dan mereka saling bertukaran nomor HP. Dah tua, singkat cerita para peserta kemah pun mulai bergegas menuju ke lapangan desa tempat diselenggarakannya acara. Awalnya Winda sempat nggak mau datang, Wak. Karena kan kaki masih sakit ya kan. Tapi karena Bagas dan Reza datang menyusul si Winda, mau nggak mau dia pun jadi ikut ke lapangan. Nah pas Winda dan teman-temannya udah dekat dari lapangan, Wak, seketika dia tersentak. Kalian tahu? Di momen ini dia terkejut setelah menyadari bahwa ternyata acara hiburannya adalah pertunjukan seni tari dan musik gamelan. Nah mengetahui hal itu Kesha langsung bilang, Wak, bukannya kata Pak Gio di sini nggak boleh main gamelan ya? Iya, Wak. Tapi kenapa orang ini main gamelan? Di lapangan ini ya kan katanya nggak boleh. Apa mungkin Pak Gio cuma bercanda, Wak ya? Atau cuma lagi nakut-nakutin kita aja? Bisa jadi. Bisa jadi, Wak. Setahu aku gamelan juga umum kali kok di daerah-daerah sini. Ya udahlah, Wak, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, kata si Kesha kan. Nah di tengah keramaian itu, Wak, teman-teman Winda pada nyebar nih entah kemana. Hanya menyisakan si Winda sama si Kesha aja berdua. Mereka pun memilih untuk menonton pentas dari barisan belakang yang memang dekat sama pohon beringin tua. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi ketika para penari itu udah hampir selesai mentas, tiba-tiba saja secara mengejutkan terdengar teriakan dari berbagai arah. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi? Betul, kesurupan massal semua langsung, Wak. Udah jadi chaos lah itu semua kan. Satu menjerit di sana, di belakang, semua lah. Nah pada saat situasi udah mulai kacau ini, tiba-tiba Reza, salah satu kawan cowok dari regunya si Winda ini, muncul dari arah kiri lapangan, Wak. Reza ini berjalan menghampiri mereka sambil terus menatap Winda tanpa berkedip. Tengoknya terus. Nah Winda yang keheranan dengan tatapan Reza itu belum sempat nanya apa-apa lagi, Wak. Karena tiba-tiba di saat yang bersamaan si Winda terjatuh tergeletak di tanah. Winda waktu itu merasa nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan dengan sigap si Reza tadi nih langsung menggotong tubuhnya si Winda balik ke rumah Bu Elmi. Sesampai di rumah Bu Elmi, Wak, Winda pun dibaringkan di ruang tamu. Dan pada saat itu tubuhnya mendadak dingin dan kejang-kejang, Wak. Nah pada saat itu Winda mengira sakit jantung aku kumat nih. Karena biasanya kalau kecapean dia ini akan kumat dengan gejala serupa, Wak. Nah Kesha yang tahu soal kondisi kesehatan Winda ini pun langsung berusaha mencari obat si Winda yang ada dalam tasnya. Dan alhamdulillahnya setelah minum obat, Wak, kondisi Winda udah berangsur-angsur membaik. Dia pun dibawa nih ke kamar belakang kan untuk beristirahat. Terus tanpa terasa, Wak, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Banyak peserta kemah yang saat itu belum tidur nih. Dan di kamar waktu itu cuma ada Winda sama Kesha yang udah tidur. Nah pada saat itu Winda belum bisa tidur, Wak, dan perasaannya langsung gak enak gitu. Entah kenapa dia nih mendadak ngerasa kesal dan benci kali sama Nuna, Wak. Masih ingat kalian Nuna? Orang yang pertama kali ngajak mereka dandan sebelum nonton pentas tuh. Jadi benci kali dia tengok si Nuna tuh. Kebencian itu pun semakin besar sampai akhirnya ketika Nuna masuk ke kamar untuk tidur, Winda terus-menerus menatapnya dengan tajam tanpa berkedip. Ditengok si Nuna terus kan, Wak. Gak lama kemudian Nuna tiba-tiba menjerit dan berlari ketakutan nih keluar kamar. Dari luar kamar terdengar Nuna menangis sesenggukan. Nah, teman-teman yang pada saat itu masih berkumpul di sana jadi nanya, Nuna, kenapa kau? Itu Winda kenapa? Winda tadi nangis darah, kata. Dia tiba-tiba bangun mengejar aku, kata si Nuna, Wak. Bercanda kamu, gimana pula nangis darah nih? Tengok aja gue sendiri kalau gue gak percaya, kata Nuna. Nah Bagas yang sebenarnya peka dengan hal-hal gaib, Wak, langsung lah itu bergegas menghampiri si Winda ke kamar. Dan seketika si Bagas langsung bilang, kau bukan Winda, kau siapa? Nah mendengar pertanyaan Bagas, Wak, Winda gak jawab apa-apa nih. Tapi badannya mendadak kaku dan dia menjerit meronta-ronta. Di momen itu Bagas pun sadar bahwa si Winda telah kesurupan. Teman-temannya si Winda pun langsung membawa Winda balik lagi ke ruang tamu untuk disadarkan. Nah sesampainya di ruang tamu, Wak, Bagas nanya lagi, kau siapa? Kenapa tadi kau nakut-nakutin si Nuna? Nah Winda sebenarnya mendengar jelas pertanyaan dari si Bagas itu, tapi seluruh anggota tubuhnya itu nggak bisa dikendalikan, Wak. Lalu tanpa sadar dia berkata, Nuna, dia seenaknya dandan di sini. Aku nggak suka, kata dia. Nah di tengah kesadaran yang sudah mulai hilang itu, Wak, samar-samar Winda melihat Bagas berusaha mengeluarkan sosok yang sedang merasukinya itu. Sementara Winda cuma mampu menangis sambil berdoa di dalam hati. Sosok yang merasuki Winda ini terus berteriak meracaukan hal-hal aneh, Wak. Situasi makin gak terkendali sampai akhirnya Bu Elmi nih, si pemilik rumah, tiba-tiba berteriak, Wak, dari dalam kamarnya, diam kalian, bawa pergi anak itu, katanya. Nah semua orang jadi terkejut mendengar teriakan Bu Elmi kan, seolah gak peduli dengan
dengan apa yang terjadi, Bu Elmi hanya meminta mereka pergi kalian semua dari rumah aku, katanya. Akhirnya mereka pun bersama-sama membawa si Winda ke masjid yang letaknya memang gak jauh dari rumah Bu Elmi. Tapi sayangnya waktu dibawa ke masjid ini, kondisi Winda malah makin jadi parah. Nah, si Reza kawan cowok satunya lagi yang memang ternyata juga punya kelebihan itu, akhirnya ikut turun tangan dan berusaha menyadarkan si Winda. Di momen itu aku udah gak ingat lagi Nadia apa yang dilakukan sama si Reza sama kawan-kawan aku. Karena di saat yang bersamaan kalian tahu Winda merasa jiwanya ini sudah pergi ke suatu tempat yang sangat asing. Dalam penglihatan si Winda, dia melihat dia ini kayak digiring oleh banyak makhluk seram dengan wujud yang berbeda-beda. Aduh merinding. Ada sosok orang tanpa kepala Nadia, ada macan, ada kuntilanak, ibu-ibu parubaya, ada anak kecil, banyak lah. Mereka semua ini menggiring Winda menuju ke bangunan megah yang tampak seperti istana atau kalian. Dan ketika pintu gerbang istana itu dibuka, Winda langsung sadar bahwa apa yang sedang dilihatnya itu bukanlah dunianya. Masuk ke mana dia nih? Nah, gak lama kemudian dari dalam istana keluar nih seorang perempuan cantik kali Nadia, cantik kali katanya, macam ratu betulan. Terus perempuan ini bilang, kemarilah nak, kau akan bahagia di sini, kata si perempuan nih. Nah karena Winda udah sadar kalau itu bukan duniaku, enggak, ini bukan duniaku, dia pun langsung segera menolak ajakan tersebut. Dan ketika Winda nih balik badan untuk berlari meninggalkan istana tiba-tiba saja dalam sekejap dia sudah kembali lagi ke dalam raganya. Samar-samar Winda melihat ada banyak sekali teman yang masih berkumpul di masjid dan tampak sangat kelelahan. Dan gak lama kemudian azan subuh pun berkumandang. Untung bisa balik ya si Winda nih. Nah setelah Winda sepenuhnya sadar dari kesurupan dia pun bergegas membereskan barang-barangnya. Karena di hari itu acara perkemahan kan udah selesai kan. Nah pas dia mau balik lagi ke rumah Bu Elmi lagi-lagi Winda merasa seperti ada sosok laki-laki yang berlari mengejarnya dari belakang. Kejadiannya sama persis kali Nadia waktu aku pulang dari pantai kemarin tuh. Entah itu hanya perasaan aja atau apa tapi karena ketakutan Winda pun memilih untuk terus-menerus memejamkan mata. Dia baca doakan, tapi suara lari di belakang ini masih ada Udah tuh singkat cerita, tepat sebelum acara perkemahan dibubarkan tiba-tiba Bagas, kawan yang pertama kali nyadarkan si Winda, datang nih menghampiri si Winda dan mengatakan sesuatu yang membuat Winda lumayan tercengang. Bagas bilang, Win, aku gak tahu ini kebetulan atau bukan ya, tapi aku ngerasa ada yang janggal lah Win. Tadi malam tuh sebelum kau kesurupan, sebelum kita semua pergi ke lapangan buat lihat pentas, sebelum semua ini terjadi, aku sempat ngelihat Reza lagi bakar dupa Win. Hah? Serius kau? Buat apa dia bakar dupa? Nah itu dia aku nggak tahu tapi aku punya feeling, aku ngerasa itu pasti ada hubungannya sama kejadian-kejadian mistis malam lah Nah mendengar ucapan Bagas itu Winda langsung bertanya-tanya, apa yang lagi dibuat sama si Reza ini? Kenapa kemarin aku sampai kesurupan? Dan sebenarnya aku nih kenapa? Aku bikin salah apa? Winda pun terus merenungi perbuatannya itu selama berada di perkemahan itu. Dia menduga kejadian horor yang menimpanya adalah karena tanpa sadar dia sempat nih berbuat salah. Diingat-ingatnya lagi ya kan, mungkin pertama dia sama kawan-kawannya kurang beribadah di situ. Terus kedua, dia ini sempat mengambil kerang kan di laut. Dan yang ketiga, dia melanggar larangan untuk tidak berdandan pada saat memasuki lapangan. Ini yang mana nih? Tiga-tiga ini yang mana yang salah besar aku sampai aku kesurupan nih? Ada banyak pikiran dan pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya si Winda waktu itu. Tapi lagi-lagi dia mencoba menepisnya karena toh ya udah santai lah, sebentar lagi aku juga udah mau balik ke rumah kok gitu. Dah tuh sebelum pulang Winda sama kawan-kawannya pun menyempatkan diri untuk berpamitan dan juga berterima kasih pada Bu Elmi karena sudah berkenan menampung mereka tuh selama ada di sana ya kan. Tapi lagi-lagi baru saja Winda ini mau melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Bu Elmi, tiba-tiba Winda terjatuh lagi lemas, tak sadarkan diri, pingsan. Dan di momen itu untuk kedua kalinya Dinda merasa sedang digiring menuju ke kerajaan megah yang dia tengok semalam tuh. Di sana Winda kembali lagi menolak ajakan si ratu itu dan dia berusaha untuk balik lagi ke raganya. Nah pas si Winda udah sadar ternyata di sebelahnya udah ada Pak Gio. Ternyata pada saat si Winda ini kesurupan teman-temannya meminta bantuan Pak Gio untuk menyadarkan si Winda. Dan di momen itu jugalah Winda akhirnya tahu kalau ternyata Pak Gio ini adalah kuncen atau juru kunci di desa tersebut Pak Gio bilanglah ke si Winda kan, nanti pada saat kamu sudah keluar dari pintu masuk desa ini, semuanya akan otomatis terlepas kok nak. Kamu gak usah khawatir. Kamu akan pulang dengan selamat. Tapi nanti kalau ada apa-apa hubungi bapak ya, kata Pak Gio. Dan apa yang disampaikan sama Pak Gio itu betulan terjadi. Di perjalanan pulang ketika Winda sama rombongannya sampai di pintu desa tuh gak lama kemudian dia sadar dari pingsannya dan di momen itu juga dia merasa semuanya sudah kembali normal.
Tapi tahan dulu, ceritanya nggak selesai sampai di sini aja. Tanpa disangka-sangka gangguan mistis yang Winda alami selama kemah itu terulang kembali nih setelah dia balik. Nah jadi ceritanya Wak, beberapa bulan setelah Winda ini pulang kemah, dia mulai merasa ada yang aneh dengan diri aku Nadia. Sampai suatu hari ketika si Winda sekolah, tiba-tiba dia jadi pucat dan tubuhnya lemas. Nah teman-teman yang khawatir dengan kondisi Winda langsunglah membawa si Winda ke UKS. Tapi sesampainya di UKS Wak, ternyata Winda jadi nggak sakit lagi, langsung sembuh. Enggak juga. Di momen itu untuk kesekian kalinya Winda kesurupan lagi Wak. Dan setiap kali dia kesurupan Wak, lagi-lagi si Winda ini merasa sedang digiring ke istana goib tuh lagi Padahal udah balik rumah tuh. Segala upaya dilakukan sama teman-temannya, akhirnya Winda berhasil disadarkan kembali. Tapi Wak, sejak kejadian itu si Winda ini jadi sering kesurupan tuh loh. Winda juga jadi sering linglung dan bahkan suka nangis sendiri. Nah karena kondisinya belum juga membaik Wak, orang tua Winda pun memutuskan membawa Winda ke salah satu kiai yang memang terkenal di sana untuk ruqyah. Nah pas di ruqyah Wak, ternyata ada banyak kali sosok-sosok yang merasuki si Winda. Sampai ada siluman ular Nadia. Pak Kiai pun terus membaca doa dan berusaha mengeluarkan sosok-sosok tersebut. Di momen itu Pak Kiai memindahkan mereka ini ke tempat lain Wak, dan membuat perjanjian agar mereka mau berhenti mengganggu si Winda. Sampai akhirnya setelah beliau yakin udah nggak ada lagi nih sosok yang tersisa di badan si Winda, Winda pun diminta untuk mandi dengan menggunakan air garam. Dan setelah melewati proses ruqyah yang begitu panjang dan melelahkan itu, Winda pun nanya lah ini ke Pak Kiai. Pak, sebenarnya saya ini kenapa Pak? Kenapa tiba-tiba jadi sering kesurupan saya nih? Mendengar pertanyaan Winda, Pak Kiai pun menjawabnya dengan mengatakan sesuatu yang membuat Winda shock kali Wak. Beliau bilang, sebenarnya kamu bukan gak sengaja kesurupan nak. Ada orang yang memang sengaja membuka mata batin kamu. Dia lagi cari perhatian, pengennya dia jadi pahlawan dengan pura-pura nolongin kamu. Tapi ternyata ilmu yang dia punya ini tidak sebanding dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat kemah kemarin. Itulah kenapa kamu bisa jadi separah ini. Nah jadi ternyata ada orang nih, orang dibuka pintu si Winda nih lah. Sampai sosok masuk, nanti dia nih yang datang mau menyelamati si Winda, tapi ternyata ilmunya belum apa-apa Wak. Kayak gitulah kurang lebih. Nanyalah si Winda, siapa Pak orang udah tega kayak gitu kali sama saya? Gini nak, Bapak nggak bisa sebutin, tapi Bapak yakin kamu pasti udah bisa nebak dia siapa. Setelah mendengar cerita Pak Kiai kan Wak, Winda berusaha lagi tuh mengingat kembali kejadian-kejadian yang memang dia alami selama di perkemahan. Lalu Winda pun sadar bahwa selama di sana ada dua teman laki-lakinya yang suka nolongin dia. Ingat kan? Pertama si Bagas, yang kedua si Reza. Winda ingat waktu itu si Bagas pernah bilang, katanya dia sempat melihat Reza membakar dupa di lapangan desa sebelum acara dimulai, ya kan? Dan selain itu Winda juga ingat bahwa pada saat dia pertama kali kesurupan, Reza lah yang sempat menatapnya tanpa berkedip dengan gelagat aneh. Masih ingat gak kalian? Langsung datang si Reza nih, tengok kayak gini, cengok ke si Winda. Nah dari situlah Wak, Winda yakin kalau Reza lah dalang di balik ini semua. Tapi lagi-lagi karena dia nggak mau ngambil pusing ya, yang penting aku udah di ruqyah, udah nggak bisa juga aku ketemu sama si Reza kok Nadia. Sosok-sosok yang udah dilepaskan, ya udahlah cukup tahu aja aku, kata si Winda Wak. Nah setelah di ruqyah, Winda pun melanjutkan hari-harinya seperti biasa dan dia semakin menjadi rajin beribadah. Tapi Wak, tepat ketika dia mulai merasa kalau segala sesuatunya sudah kembali normal, dengan segera Winda sadar bahwa dugaan aku salah nih. Kenapa? Karena setiap kali si Winda ini sholat Wak, dia selalu merasa seperti ada yang mengawasi dia gitu. Hati aku jadi gak pernah tenang Nadia, aku juga jadi sering murung jadinya. Balik lagi aku tiba-tiba nangis sendiri. Dan yang paling janggal adalah Winda ini secara otomatis menolak setiap ada laki-laki yang mendekatinya Wak. Karena udah ngerasa ada yang gak beres nih, Winda cerita lagi lah ke orang tuanya kan. Pakainya masih ada yang gak beres nih Pak dalam diri aku. Belum terlepas semua gak Pak ya? Karena khawatir orang tuanya si Winda ini pun kembali membawa Winda ke Pak Kiai tadi untuk diruqyah lagi Wak. Nah di ruqyah yang kedua ini akhirnya ketahuan lah itu semua Wak. Ternyata ada nih satu sosok yang masih mengikuti si Winda. Beliau mengaku beliau kesulitan dalam melepaskan si sosok ini Wak. Pak Kiai bilang Wak, kalau kesurupan Winda ini gak biasa. Selain dirasuki sama banyak makhluk, sepertinya ada satu sosok yang terlanjur suka sama si Winda. Dan sosok inilah yang masih menempel sama kamu Winda, kata Pak Kiai. Mendengar ucapan beliau Wak, seketika Winda sama orang tuanya jadi terkejut lagi. Kalau memang betul ada sosok yang suka sama si Winda, kemungkinan besar sosok itulah yang sudah membuat Winda ini selalu menolak setiap kali ada laki-laki yang deketin dia ya kan. Nah untuk mengetahui hal tersebut, Pak Kiai pun meminta Winda untuk menceritakan dengan detail apa saja yang sudah terjadi selama di perkemahan. Dan setelah Winda selesai bercerita, Pak Kiai barulah bilang,
sepertinya ada yang harus diselesaikan nak di sana. Saya sarankan kalian kembali lagi ke tempat itu secepatnya. Kata Pak Kiai, disuruh balik lagi ke tempatnya desa Bu Elmi itu. Udah tua, setelah mendapatkan saran dari Pak Kiai tersebut, tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung menuju ke desa tempat Winda kemah kemarin tuh. Dan untungnya Winda kan masih nyimpan nomor HP Pak Gio tuh. Dia pun langsung hubungi beliau dan mengabarkan bahwa bapak saya beserta keluarga lagi OTW perjalanan ke desa Pak ya. Katanya, oh iya nak, kami tunggu. Sesampai di rumahnya Pak Gio, Winda dan keluarga pun langsung dipersilakan masuk. Dan seolah sudah paham dengan apa yang sedang terjadi, Pak Gio pun segera menceritakan sesuatu yang lagi-lagi membuat mereka semua terkejut, Nah ini nih, ini part yang aku bilang plot twist di akhir cerita. Kalian tahu, di momen itu Pak Gio bilang, nak Winda maaf, bapak baru bilang sekarang. Bapak kira setelah kamu pulang kamu bakal baik-baik aja. Ada sesuatu yang harus kamu tahu nak. Sesuatu apa Pak? Ada apa ini sebenarnya? Kamu ingat waktu kamu ke pantai kamu bilang kalau ada yang ngejar kamu dari belakang? Iya Pak ingat, siapa tuh dia? Dia bukan pembina kamu nak. Dia memang sosok yang udah lama ada di sana. Dulu nak, di pantai itu ada laki-laki yang meninggal karena tenggelam pada saat mancing. Dan laki-laki itu adalah anak dari orang yang rumahnya kamu tempati pada saat kemah di sini. Hah? Bu Elmi Pak? Itu anaknya Bu Elmi yang meninggal? Iya, betul. Tapi laki-laki itu meninggalnya nggak wajar nak, bukan kecelakaan tapi karena disengaja, kata Pak Gio. Nah mendengar ucapan Pak Gio, Winda dan keluarga jadi makin tercengang lagi. Dengan panik mereka pun nanya balik, Pak meninggal nggak wajar gimana nih Pak maksudnya? Meninggal disengaja? Lalu dengan nafas berat Pak Gio pun melanjutkan ceritanya. Udah jadi rahasia umum nak, Bu Elmi sebenarnya pakai pesugihan. Anak laki-laki yang tenggelam itu adalah tumbalnya. Dia korban dari ibunya sendiri. Dan setelah kejadian itu biar kamu tahu ya, Bu Elmi ini menikah lagi, lalu pindah dia keluar pulau. Kami juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba sekarang Bu Elmi balik lagi ke desa ini untuk menempati rumah itu lagi. Iya Allah Pak, jadi yang ngejar saya kemarin itu anaknya Bu Elmi. Tapi kenapa saya dikejar sama dia Pak? Nah sosok itu sepertinya udah ngerasa cocok sama kamu Winda. Dia ngerasa terpanggil waktu kamu ngambil kerang di pantai itu. Nah pas dia ngikutin kamu, ternyata kamu tinggal di rumah ibunya yang dulu juga jadi rumahnya dia. Dan satu hal lagi, Bapak tahu kamu tidur di kamar belakang kan? Itu dulunya kamar si anak ini nak. Kata siapa Pak Gio? Apa yang disampaikan sama Pak Gio itu bagaikan petir di siang bolong Nadia. Aku sama keluargaku kaget sekaget-kagetnya. Winda pun segera meminta tolong Pak Gio untuk membantunya melepaskan sosok itu. Sebagai kuncian Pak Gio tahu betul bagaimana cara membersihkan Winda. Dan untungnya juga setiap kali si Winda ini kesurupan, dia kan selalu menolak itu pada saat digiring ke istana goib tuh kan Wak. Makanya itulah Wak, jiwanya si Winda ini sepenuhnya masih ada di sana. Di sana tuh maksudnya di Windanya. Sehingga lebih mudah untuk dibersihkan. Nanti kalau misalnya jiwa aku udah tertahan di istana tuh yang bakal susah kali aku dibersihkan. Nah dah tuh singkat cerita Pak Gio pun membantu Winda agar bisa terlepas dari sosok laki-laki anaknya Bu Elmi ini. Pak Gio pun membuat perjanjian dengan sosok tersebut dan memintanya untuk tidak lagi mengganggu Winda. Dan setelah melewati proses negosiasi yang begitu alot, alhamdulillahnya sosok itu mau menerima Wak. Dan dia juga berjanji untuk tidak lagi mengikuti Winda. Akhirnya baru nih Winda pun dapat melanjutkan hidup seperti biasa. Alhamdulillah. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Winda yang mendapatkan gangguan mistis pada saat kemah. Jujur menurut aku kisah ini serem kali Wak. Winda nggak hanya dirasuki oleh sosok-sosok yang ada di istana goib, tapi ternyata dia ini juga disukai oleh korban tumbal yang tak lain tak bukan adalah anaknya Bu Elmi ya kan. Dan kata Winda Wak, sosok anak Bu Elmi ini sebenarnya pernah muncul lagi. Nah dia ini aku kasih tambahan sedikit lah ya. Jadi dulu Wak, Winda sama keluarganya pernah dipelet gitu lah sama seorang laki-laki yang ingin menikahi si Winda. Semua keluarganya kena Wak, tapi anehnya cuma Winda aja nggak mempan tuh kalian. Nah konon katanya Winda ini nggak mempan di pelet karena ternyata dia dilindungi sama sosok anak Bu Elmi itu masih lekat juga, cuma mungkin nggak pernah menampakkan diri apa kayak gimana Nadia. Ya bedanya kali ini dia datang untuk menjaga si Winda bukan mau ngeganggu. Dan kata Winda Wak, kalau Winda mau betul-betul lepas dari sosok itu, Winda ini harus menjaga kesuciannya sampai dia menikah. Dan betul aja 7 tahun kemudian Winda pun akhirnya menikah dan tepat setelah ijab qabul dia merasa bahwa dia tidak lagi peka dengan hal-hal goib.
Winda akhirnya betulan terlepas dari teror mistis yang selalu menghantuinya dan dia bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Kita doakan semoga Winda dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.